Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, seperti yang beberapa kali aku sampaikan ya, akhir-akhir ini marak sekali para penghujat ya, para penista agama, terutama kepada agama Islam ya. Dan kali ini ada seseorang yang menurutku secara umur dan profesi itu sebenarnya sangat tidak pantas ya untuk melakukan sebuah seruan-seruan yang bernada provokasi, apalagi dalam hal ini dia menyerang soal azan ya, azan dari sebuah masjid yang ada di Parapat, Simalungun, Sumatera Utara ya. Aku katakan ini tidak pantas karena orang yang menyerang ini mengaku sebagai seorang dosen dari sebuah STT, dan dari segi usia itu ya sudah sangat uzur ya. Sudah saatnya menjadi seorang bagawan, tetapi kayaknya dia mirip seperti seorang kesatria ya. Jadi sangat disayangkan sekali orang yang setua itu dan mengaku sebagai seorang pendeta dan pendidik, tetapi omongan-omongannya tidak mencerminkan kepribadian sebagai seorang yang menjadi seorang pendidik ya dan pendeta. Siapa dia? Nanti teman-teman bisa tebak dari video berikut. Seperti yang dikutip Kompas. Kalau saya sih minta pengeras suaranya nggak usah lah itu. Ya, halo saudara-saudara di Parapat. Parapat adalah kota wisata nasional, bahkan internasional. Tetapi pagi-pagi benar suara azan sudah menggema keras. Dan itu pasti mengganggu wisatawan-wisatawan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika saya memulai STT Trinity dan kawan-kawan tahun 2011, suara dari masjid, toa masjid tidak sesering itu. Mungkin hanya 1 kali, 2 kali. Tetapi sekarang sudah berkali-kali berulang-ulang dan suaranya kencangnya luar biasa. Halo? Halo Parapat? Halo Simalungun, kalian dengar saya? Ironisnya, ketika STT Trinity membuat renungan pagi jam 6, padahal itu jam 6 itu, udah bangun orang. Dan itu seringkali berfungsi membangunkan anak sekolah. Sehingga ketika ada anak sekolah terlambat, ditegur sama gurunya, kenapa terlambat? Dia berkata karena radio STT Trinity tidak bunyi. Jadi rupanya begitu jam 6 bunyi radionya, dia pun bangun siap-siap ke sekolah. Nah, tapi apa yang terjadi? Halo Parapat, halo semua pemilik hotel. Apakah kalian tidak dirugikan oleh suara dari masjid yang kencangnya bukan main? Apakah dengan suara masjid sekencang itu maka Parapat akan maju secara iman? Saya tidak setuju. Buktinya apa? Bali tidak kita dengar suara sekencang itu di pagi-pagi. Tetapi di Bali wisatawan, Bali tidak ada yang namanya wisata halal. Di mana-mana terlihat gambar babi guling. Di setiap persimpangan jalan Bali terlihat babi guling, fotonya besar-besar. Tetapi salah satu daerah wisata yang memasukkan dana paling banyak dari Bali. Bagaimana dengan Parapat, Simalungun? Apakah Parapat tidak bisa mendekati pengurus masjid yang masjidnya megah bukan main, yang bangunannya menaranya tinggi sekali,
Dan ada yang berkata menara bangunan itu juga telah mengambil wilayah tanah kepolisian, Kapolres di sana, Kapolsek. Ya, sudah diambil katanya juga. Halo Kapolsek, halo AKBP Pak Silalahi. Dan bagaimana dengan suara itu yang pas di kantor Bapak? Suara kencang sekali Pak Silalahi. Apakah karena Bapak Kristen Bapak ketakutan? Bersatulah, hai umat Kristen. Bukan bersatu menghancurkan, tapi bersatu membangun republik yang bagus. Itu tadi teman-teman ocehan dari bapak tua Mangapul Sagala ya. Jadi dia mempermasalahkan atau menyerang soal lantunan azan, suara azan yang berkali-kali didengungkan atau disuarakan oleh masjid tersebut ya, Masjid At-Taqwa yang ada di daerah Parapat ya. Lantunan azan yang sangat agung, mengajak orang menyembah kepada Tuhannya, tetapi oleh si bapak tua ini ya dianggap sebagai sebuah gangguan ya. Dan ini kalau menurutku sih sudah ujaran kebencian ya. Dan ini dilakukan oleh orang yang dari sisi usia sudah sangat tua, kemudian dia bergelar sebagai seorang pendeta dan dia sebagai pimpinan atau petinggi dari sebuah sekolah teologi, seorang dosen yang seharusnya omongan-omongannya itu bersifat mendidik, edukatif, memberikan rasa dingin, adem begitu. Tetapi bapak tua ini justru omongannya seperti mengajak umatnya untuk terprovokasi dengan omongan-omongan dia. Dia mengajak para pendukung-pendukungnya untuk bergerak bersama mempermasalahkan azan. Dan ini sungguh sebuah sikap yang sangat tidak pantas. Kemudian kengawurannya lagi ya, ketika dia membuat pertanyaan, apakah suara azan itu bisa memperkuat iman atau membentuk iman seseorang begitu? Ya tentu saja bisa, karena memang lantunan suara azan ini memang ditujukan atau dimaksudkan agar umat muslim itu senantiasa bersegera untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Tuhannya begitu. Tetapi kegoblokan bapak ini ya, ketika dia mengatakan apakah suara azan bisa membangunkan iman, bisa meninggikan iman, saya rasa tidak, begitu kata dia. Karena di Bali itu tanpa suara azan wisata itu bisa meningkat pesat begitu, bisa berkembang begitu. Jadi antara pertanyaan dan jawaban itu tidak nyambung. Yang dia masalahkan soal apakah iman bisa bangkit, bisa tinggi, bisa kuat, tetapi jawabannya soal wisata gitu. Ya memang bapak tua dungu ini. Kemudian kedunguannya lagi ketika dia mengatakan ya, bahkan ini menurutku statementnya ini mungkin kalau sampai statement yang tidak benar itu adalah sebuah fitnah ya. Dungu sekali bapak ini ketika menyatakan bahwa tanah masjid itu atau bangunan masjid itu diduga telah menyerobot sebuah kapolsek begitu. Ini bapak dungu ya. Kalau orang pintar itu nyebutnya bukan kapolsek, mapolsek. Kalau kapolsek itu kepala kepolisian sektor, kalau mapolsek itu markas kepolisian sektor. Jadi dungu banget bapak ini ya. Kedunguan berikutnya dia itu
menyerukan kepada Bapak Kapolsek untuk mempermasalahkan soal ini ya. Padahal apa kewenangan dari kepolisian untuk ngurusin soal azan? Tidak ada gitu loh. Dan sampai saat ini tidak ada satu aturan pun yang bisa dijadikan sebagai sebuah dasar untuk mempermasalahkan suara azan sebagai sebuah pelanggaran hukum. Kemudian yang sangat disayangkan lagi, sebagai seorang pendidik memprovokasi para pemilik hotel untuk memprotes suara azan tersebut ya. Jadi sekali lagi, ucapan seorang yang sudah sangat tua, yang bergelar pendeta, seorang pendidik yang seharusnya adem, edukatif, lebih sebagai seorang guru bangsa, tetapi yang dia lakukan adalah ujaran kebencian. Ini sebenarnya sudah menurutku ya pantas untuk dilaporkan atau diproses secara hukum soal penistaan agama dan ujaran kebencian yang berbau sara. Karena dalam hal ini menurutku kata-kata atau redaksi yang dilontarkan sudah memenuhi unsur menistakan agama Islam, dan ketika dilakukan atau diupload di media sosial tentu akan dihubungkan dengan ujaran kebencian berbau sara yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Itu aja teman-teman, semoga Bapak tua ini segera menyadari kesalahannya ya, sebelum nanti ada pihak-pihak yang berkeberatan dan melaporkan hal ini. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.